Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih jurnal tujuan untuk publikasi internasional. Saya Iswatimah dari Kimia Universitas Islam Indonesia. Pertama, kita perlu mengetahui mengapa kita perlu memilih sebuah jurnal untuk publikasi. Pada dasarnya adalah bahwa kita perlu memastikan bahwa jurnal yang kita tuju memiliki integritas akademik dan menjaga etika publikasi serta etika akademik. Dalam arti bahwa jurnal itu menyediakan penerbitan berkala yang naskah itu direview dengan baik, diberi masukan dengan baik oleh para ahli di bidangnya, kemudian diedit dan dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran etika ilmiah seperti misalnya plagiasi atau falsifikasi dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu memastikan bahwa jurnal itu memiliki sasaran pembaca yang baik dan tepat. Jurnal yang baik akan merepresentasikan komunitas akademik yang baik. Maka di dalam jenis-jenis jurnal, kita nanti akan tahu ada jurnal yang skopnya itu sangat luas, dan ada juga jurnal yang skopnya sangat spesifik. Sebagai contoh, misalnya Journal of Applied Clay Science, maka jurnal tersebut hanya akan membahas penelitian-penelitian yang berkaitan dengan clay saja. Nah, tentunya, ketika jurnal itu memiliki sasaran akademik yang terbatas, maka jenis penelitian sangat spesifik sehingga potensi untuk disitasi oleh bidang yang terkait itu akan sangat besar. Nah, yang ketiga, kita perlu memastikan bahwa jurnal yang kita tuju itu bukan jurnal yang meragukan secara pengelolaan atau bahkan jurnal itu masuk ke dalam kategori predatory. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah jurnal dan bagaimana kita mengetahui kualitas sebuah jurnal? Pertama, kita harus menentukan atau mengidentifikasi kualitas dari editor. Editor yang baik adalah editor yang berasal dari akademisi dan biasanya nanti akan melibatkan beberapa anggota tim editor yang juga berasal dari akademisi. Yang kedua, penerbitan di dalam sebuah jurnal itu harus melewati proses review. Nah, dalam teknisnya nanti ada proses review oleh single blind review, artinya seorang reviewer itu akan mengetahui siapa autornya, sedangkan autor tidak akan mengetahui siapa reviewernya. Atau bisa jadi review itu adalah double blind review, yaitu baik reviewer maupun autor atau penulis itu tidak akan mengetahui satu sama lain. Apa keunggulannya? Pada seri selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses review sebuah jurnal ini. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi reputasi sebuah jurnal. Nah, reputasi sebuah jurnal nanti ada kaitannya dengan status indeksasi jurnal dan beberapa indikator bibliometri. Nah, sekarang kita masuk kepada apa saja tipe jurnal. Yang pertama, kita mengetahui ada jurnal dalam tipe jurnal akses terbuka atau open access jurnal, di mana untuk jurnal ini pembaca dapat mengakses, membaca, mengunduh naskah tanpa membayar atau berlangganan, dan pada umumnya penulis harus membayar biaya penerbitan atau article processing charge ketika naskah itu diterima atau accepted. Tipe yang kedua adalah jurnal dengan akses terbatas, di mana pembaca perlu berlangganan atau membayar untuk dapat mengakses, membaca, dan mengunduh naskah. Pada umumnya, penulis tidak memerlukan biaya penerbitan atau akses article processing charge ketika naskah itu diterima. Selanjutnya adalah jurnal dengan pilihan akses. Nah, jurnal tipe ini
memungkinkan seorang autor atau penulis membuat artikel yang diterbitkannya itu sebagai open access, tapi memungkinkan juga penulis untuk memilih sebagai restricted access atau pembaca harus membayar. Kita akan membahas mengenai bagaimana indeksasi jurnal. Ada banyak lembaga yang mengindeks jurnal ilmiah. Di antaranya adalah Google Scholar, kemudian Scopus, Web of Science, PubMed, DOAJ, dan lain-lain. Lembaga-lembaga ini menentukan sebuah jurnal itu dapat terindeksasi dengan berbagai kriteria, antara lain bahwa jurnal itu dikelola dengan baik oleh editor, reviewer, dan pengelola jurnal, dan jurnal tetap menjaga etika publikasi dan konsep-konsep di dalam publikasi artikel ilmiah. Selanjutnya, untuk dapat mengidentifikasi apakah sebuah jurnal itu baik atau tidak, dan kemudian bagaimana perbandingannya dengan jurnal lain, kita dapat menggunakan beberapa indikator bibliometrik. Beberapa di antaranya adalah Simago Journal Ranking atau dikenal dengan SJR yang mengeluarkan beberapa indikator, salah satunya adalah CiteScore. Nah, Simago ini menghitung statistik jurnal dalam 3 tahun dan menghitung dampak citasi yang dikuantisasi melalui angka SJR Index. Selain juga ada beberapa nilai yang dimunculkan dalam Simago. Kemudian berikutnya, Web of Science yang merupakan lembaga yang mengeluarkan yang kita sebut sebagai Jurnal Impact Factor atau jurnal dengan faktor dampak. Nah, masing-masing dari bibliometri ini dapat diakses melalui web-web berikut. Berikut adalah contoh untuk Simago Journal Ranking. Ketika kita mengunjungi situs Simago Journal and Country Rank, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa jurnal ini akan meranking dari berbagai aspek, misalnya dari aspek negara, aspek kategori jurnal, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya di sini kita melihat ketika kita mengklik atau mencari dengan kata kunci Chemical Engineering Journal, kita akan melihat bahwa jurnal ini memiliki H-index atau H-index sebesar 198. Kemudian di dalam kategorinya, dia masuk ke dalam kategori Q1 atau kuartil 1 untuk kategori Chemical Engineering, Chemistry, Environmental Chemistry, dan Industrial and Manufacturing Engineering. Artinya bahwa jurnal ini adalah jurnal berkualitas baik. Untuk perankingan ini, Simago membagi klasterisasi itu menjadi 4 bagian, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, selain itu, kita bisa melihat di sini ada nilai SJR, yaitu 2,32. Yang kita sampaikan tadi bahwa itu dihitung dari statistik jurnal dalam 3 tahun terakhir. Nah, untuk kategori yang lain, misalnya kita mencari beberapa indeksasi jurnal atau beberapa perankingan jurnal dalam kategori chemistry. Di sini kita akan melihat bahwa ada banyak sekali jurnal, ya, nama, kemudian berapa nilai SJR-nya, berapa H-index atau H-index-nya, total dokumen, total referensi, total citasi, dan negara asal dari jurnal. Nah, contoh yang lain misalnya kita melihat misalnya kategori jurnal yang lain. Bisa jadi sebuah jurnal itu akan berada pada kuartil yang berbeda untuk kategori yang berbeda. Sebagai contoh misalnya jurnal ini untuk kategori Ocean Engineering dia masuk kategori Q2, untuk kategori Pollution dia masuk kategori Q3,
Dan untuk Water Science and Technology dia masuk Q3. Dan nilai ini bisa berubah dari tahun ke tahun karena evaluasi dilakukan per tahun berdasarkan statistik dari jurnal untuk berapa banyak naskah, berapa banyak referensi, berapa banyak negara kontributor, dan lain-lain. Nah, ini juga contoh dari jurnal yang lain, yaitu Jurnal Desalination and Water Treatment. Dia masuk kategori Q2 untuk kategori Ocean Engineering. Nah, bagaimana dengan Clarivate atau Web of Science? Jurnal ini, pengindeks jurnal ini melakukan kuantifikasi kualitas dari jurnal dengan berbagai nilai. Salah satunya adalah jurnal impact factor yang ini digunakan untuk menentukan apakah jurnal itu bereputasi atau tidak. Selain itu ada average Gift percentile, open access papers and citation, kemudian contribution by author region and affiliation, kemudian ada eigenfactor score, dan ada cited and citing half-life. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengunjungi website dari Clarivate Web of Science. Sebagai contoh, di sini ada nilai site score. Site score di sini dihitung berdasarkan berapa banyak artikel yang disitasi dari sekian tahun publikasi dibagi dengan berapa banyaknya dokumen di tahun yang terukur. Jadi misalnya di sini antara tahun 2016 sampai 2019. Maka site score dihitung dari berapa banyaknya sitasi atau naskah yang disitasi dalam kurun waktu tersebut dibagi dengan jumlah dokumen dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan nilai impact factor ini adalah jumlah sitasi relatif terhadap jumlah publikasi. Hampir sama perhitungannya, yaitu dihitung berdasarkan 2 tahun terakhir. Jadi misalnya jumlah sitasi pada 2 tahun, 2000, misalnya di sini 2016 dan 2015 dibagi dengan jumlah naskah yang dipublikasikan di tahun yang sama. Sebagai contoh di sini misalnya impact factor dari jurnal Nature di tahun 2017 itu adalah 41,577. Semakin banyak naskah yang disitasi dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa jurnal tersebut berkontribusi sangat positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya dengan tujuan dan skop dari jurnal. Artinya, semakin spesifik dan semakin terkini naskah yang dipublikasi dalam sebuah jurnal, itu menyebabkan banyak penulis atau peneliti menggunakan referensinya atau menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dipublikasikan dalam jurnal tersebut untuk penelitian berikutnya. Nah, sebagai contoh di sini misalnya ada Journal of Advanced Research. Jurnal ini menyajikan 2 angka, yaitu angka site score yang tadi dihitung berdasarkan data-data publikasi yang berbeda identifikasinya dengan impact factor. Kemudian, beberapa jurnal juga menyampaikan informasi tentang abstracting and indexing dari jurnal tersebut. Misalnya, contohnya di sini adalah Journal of Water Process Engineering yang menunjukkan bahwa jurnal ini terindeks pada Science Citation Index Expanded, Scopus, dan Inspect. Kemudian beberapa jurnal juga menyajikan baik itu indexing dan informasi penting dari sebuah jurnal, dan biasanya yang dimunculkan adalah site score dan impact factor. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menghindari adanya jurnal predatory atau predatory journal. Jadi, untuk dapat mengakses jurnal apa dan publisher apa yang perlu kita hindari, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengunjungi website berikut. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah publisher predatory, artinya yang merupakan predator atau
yang menyalahgunakan prinsip-prinsip dalam etika ilmiah itu dalam level publisher. Kemudian ada stand-alone jurnal, yaitu jurnal yang dikelola oleh hanya 1-2 orang saja. Yang ini artinya juga tidak melibatkan proses review yang baik. Kemudian ada vanity press atau penerbitan yang tidak melakukan proses peer review terhadap naskah. Kemudian ada hijack jurnal atau jurnal yang berpura-pura. Namanya sama dengan jurnal yang sudah terkenal misalnya. Dan yang kelima adalah misleading metric atau beberapa indeksasi yang sebenarnya tidak dilakukan dengan metodologi yang baik dan yang menggunakan prinsip-prinsip keadilan objektivitas dalam publikasi. Demikian tips untuk bagaimana kita memilih jurnal.